Apa yang menyebabkan ada sahabat kita sampai mengatakan Kristen agama ngaur, manusia kok dituhankan? Bang Riston, karena pada umumnya umat Kristen belum menggunakan cara yang mudah dimengerti oleh sahabat kita non-Kristen. Halo, selamat datang dalam program Menembus Perbedaan. Satu program seputaran pembahasan yang akan menembus perbedaan dalam keyakinan yang dapat menolong setiap kita bertumbuh dalam persamaan untuk saling mengisi, saling melengkapi, sehingga tercipta suasana damai bersama dan mewujudkan keharmonisan, kebaikan, dan kebenaran. Baik sahabat, kesempatan ini di studio telah bersama dengan Bang Afdal. Halo Bang Afdal. Halo Bang Riston. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kesempatan ini kita kembali berbincang-bincang, mengobrol tentang suatu materi yang sering dipertanyakan di luar sana. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi para penonton dan kita juga pastinya Bang Afdal. Baik. Tema kali ini adalah Kristen agama ngawur, manusia kok dituhankan. Pertanyaan pertama Bang Afdal, langsung saja kita pada kesempatan ini, bagaimana menurut pandangan Bang Afdal mengenai pernyataan ini? Saya bacakan ya Bang. Apa yang menyebabkan ada sahabat kita sampai mengatakan Kristen agama ngawur, manusia kok dituhankan? Silakan Bang. Bang Riston, karena pada umumnya umat Kristen belum menggunakan cara yang mudah dimengerti oleh sahabat kita non-Kristen. Khususnya tentang Yesus disebut Tuhan. Ya. Sebutan yang familiar di lidah kita sebagai umat Kristen. Jadi kalau begitu Bang Afdal, apakah ada saran dari Bang Afdal, pengalaman-pengalaman Abang dalam bersaksi kepada keluarga? Karena Abang kan berasal dari Padang, ya, dari suku Minangkabau. Dan kepada sahabat-sahabat Abang Islam yang ada di luar sana, sebaiknya bagaimana umat Kristen kalau mau bersaksi kepada sahabat-sahabat kita tersebut tentang Yesus Kristus? Bang Riston, jika kita ingin bersaksi atau bercerita tentang Yesus kepada sahabat-sahabat kita non-Kristen, ya, khususnya sahabat-sahabat kita umat Islam, bicaralah terlebih dahulu yang pertama kali tentang kemanusiaan Yesus. Ya. Lalu barulah tentang kenabian Yesus. Dan yang terakhir, baru kita bercerita tentang keilahian Yesus. Oke. Nah, sementara saya perhatikan umat Kristen Bang Riston, kalau bercerita tentang Yesus kepada sahabat-sahabat kita, selalu dibalik. Selalu dimulai dengan tentang keilahian Yesus. Yesus itu bla bla bla, bla 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 bla. Ya. Sehingga tidak heran Bang Riston terjadi perdebatan panjang yang melelahkan. Kenapa? Ya. Karena pada umumnya umat Kristen lupa kalau pola pikir sahabat-sahabat kita sangat berbeda dengan pola pikir kita sebagai pengikut Kristus. Iya. Kitab sucinya saja sudah berbeda, Bang Riston. Pastinya. Tentu cara berpikirnya juga berbeda karena informasi yang didapatkan tentang Yesus berbeda. Iya. Jadi saran saya, mulai sekarang berhentilah, stop menggunakan cara-cara yang biasa kita gunakan ketika kita bersaksi kepada sesama umat Kristen. Sebelum kita bercerita kepada sahabat-sahabat kita, kenapa Yesus disebut Tuhan? Dan mulailah bercerita terlebih dahulu, pertama tentang kemanusiaan Yesus, lalu yang kedua tentang kenabian Yesus, dan yang ketiga tentang
ketuhanan Yesus Itulah- atau keilahian Yesus. Itulah urutannya ya. Jadi kita harus mengerti. Dan kenapa harus ada urutan? Pastinya nanti Abang jelaskan di selanjutnya. Lalu bagaimana menurut pandangan Bang Afdal mengenai Yesus? Siapa Yesus ketika di dunia? Ya, Atau siapa Yesus Kristus itu? Siapa Yesus ketika berada di tengah-tengah para murid iya, dan bangsa Israel? Bang Riston, iya. mari kita buka kitab suci Injil. Kita cari tahu siapa ini Yesus yang terdapat di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 8 dan 1 Petrus 3 ayat 18. Boleh Bang Riston saya undang untuk membacakan ayat ini? Baca Filipi 2 ayat 7 sampai 8 terlebih dahulu. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18. Silakan Bang Riston. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Siapa yang dimaksud ia dalam ayat tadi? Yesus. Ketika di dunia, Bang Riston, Ya. Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ketika masih bayi, sesuai dengan ajaran orang Yahudi, Yesus disunat. Ya, Jadi, yang disunat itu ketika Yesus dalam keadaan sebagai manusia. ya, Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus sama seperti kita. ya, Sebagai seorang manusia yang merasakan lapar, Yesus juga merasakan lapar, Bang Riston. Sama seperti kita. Dan sebagai manusia yang hidup di atas dunia ini, Bang Riston, ya, yang mengakhiri kehidupan ini dengan kematian, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus juga mengakhiri kehidupan ini dengan kematian. Mati di kayu salib. Jadi, yang mati di kayu salib itu, Bang Riston, ketika Yesus dalam keadaan sebagai manusia. Baik, Yesus manusia ketika di dunia. Ya, sebagaimana tadi ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Lalu bagaimana dengan tentang kenabian Yesus? Nah, apalagi sebutan Yesus ketika Yesus berada di tengah-tengah para murid dan dan bangsa Israel? Kembali saya undang Bang Riston untuk membaca ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci Injil. Ya, Supaya kita tahu apa yang tertulis di dalam kitab suci Injil. Saya undang Bang Riston baca kitab suci Injil yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 11 dan Lukas 24 ayat 19. Silakan Bang Riston. baik. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret itu. Di Lukas 24 ayat 19 dikatakan, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Kitab suci Injil, Bang Riston, juga bersaksi Yesus itu nabi. Ya, Ketika berada di tengah-tengah para murid dan bangsa Israel. Kemudian, ketika Yesus di dunia, Yesus juga menyebut dirinya utusan. Dari mana kita tahu? Dari kitab suci Injil yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 38 bagian B. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. jadi dia seorang nabi dan dia diutus. Ya. Baik, Bang Afdal, begitu jelas tadi ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia, nabi dan utusan. Lalu kenapa kita sebagai umat Kristus menyebut Yesus itu Tuhan? Jawabannya, Bang Riston, simple.
Karena Yesus itu adalah Ruh Allah yang telah turun dari sorga. Iya. Firman Allah yang telah turun dari sorga. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu Ruh Allah yang telah turun dari sorga dan telah kembali ke sorga 2000 tahunan yang lalu? Dari ayat yang terdapat di dalam kitab suci Injil Yohanes, ayat 6, Injil Yohanes 6 ayat 38 bagian A. Boleh Bang Riston bacakan? Ya, Yohanes 6 ayat 38a. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari sorga, kata Yesus. Pertanyaan saya, Bang Riston. Iya. Apakah ada nabi atau rasul atau pemimpin agama manapun yang ada di dunia ini yang berkata, aku telah turun dari sorga? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Yesus yang berkata, aku telah turun dari sorga. Iya. Bukalah semua kitab suci yang ada, Bang Riston, dan bacalah semua yang tertulis. Iya. Hanya Yesus yang berani berkata, aku telah turun dari sorga. Iya. Mungkin ada sahabat kita yang berkata, Adam turun dari sorga, Bang Afdal. Iya. Pertanyaan saya, apakah ada tertulis di dalam kitab suci, Adam berkata, aku telah turun dari sorga? Tidak ada. Yang ada tertulis, Adam dikeluarkan dari sorga. Atau kata lainnya dalam bahasa kita sehari-hari, Bang Riston, Iya. Adam diusir dari sorga. Iya. Kenapa? Karena dosa yang dilakukan bersama istrinya. Iya. Makan buah khuldi. Iya. Makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iya. Lalu kita baca ayat yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Boleh Bang Riston bacakan? Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Allahmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sekarang saya ganti kata Bapakmu. Kata yang diajarkan Yesus untuk menyebut Allah ketika berada di dunia di tengah-tengah Bani Israel. Dengan kata Allahmu. Agar kita lebih mudah memahaminya, Bang Riston. Iya. Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Allahmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kemudian Bang Riston, kita baca ayat yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat 27 dan 28. Silakan Bang Riston untuk membacakannya. Jikalau Allah adalah Allahmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Allah. Bang Riston, sekarang ayat Yohanes 8 ayat 22 kita gabungkan dengan ayat Yohanes 16 ayat 27 dan 28. Maka setelah kita gabungkan akan berbunyi seperti yang Bang Riston sebutkan tadi. Ya. Jikalau Allah adalah Allahmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi keilahian Yesus itu karena dia Ruh Allah, Firman Allah yang telah turun dari sorga dan telah kembali ke sorga 2000 tahunan yang lalu. Kemudian Bang Riston, di dalam Injil tertulis dengan jelas Allah itu adalah Roh. Kita dapat baca ayat-ayat itu di dalam Yohanes 4 ayat 24. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 tertulis, Allah itu Roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian di dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh.
Bang Riston, Allah itu adalah roh. Tuhan adalah roh. Goib. Tidak kelihatan. Yaitu sesuatu yang tidak dapat dibayangkan bentuk dan rupanya. Allah itu tadi sebagai roh, ya. Kalau begitu, adakah saran Bang Afdal untuk umat Kristen ketika memberikan kesaksian, kenapa kita menyebut Yesus Tuhan? Saran saya, Bang Riston, kalau kita hanya mengatakan kepada umat Islam, Yesus itu adalah firman Allah yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia, melalui rahim perempuan suci Maria atau Maria, pada umumnya sahabat kita mengalami kesulitan untuk mengerti. Berbeda dengan kita sebagai umat Kristen. Kenapa? Kenapa sahabat kita sulit untuk mengerti, Bang? Karena kata firman dalam kamus istilah agama Islam, Bang Riston, adalah perkataan yang datangnya daripada Allah. Jika perkataan itu datangnya dari Nabi, dinamakan sabda. Perkataan Allah, bagaimana mungkin perkataan Allah menjadi manusia? Itulah yang ada dalam pikiran sahabat kita. Jadi, Bang Riston, tidak heran saya perhatikan dan saya amati dari kesaksian-kesaksian umat Kristen yang bercerita atau bersaksi kepada sahabat kita dengan mengatakan Yesus itu adalah firman Allah yang sudah menjadi manusia. Pada umumnya, kebanyakan mengalami kesulitan dalam bersaksi, bahkan terjadi perdebatan dengan sahabat kita. Kenapa? Karena sudah tertanam, Bang Riston, di dalam pikiran sahabat kita bahwa firman Allah itu adalah perkataan yang datangnya daripada Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Allah itu adalah Maha Kuasa. Tapi bagi sahabat kita umat Islam, mereka mengalami kesulitan untuk memahami itu, Bang Riston. Mereka mengalami kesulitan untuk memahami dan menerima pernyataan itu. Namun, Bang Riston, begitu kita katakan Yesus itu adalah roh Allah yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia, melalui rahim Maria atau Maria, itu jauh lebih mudah membantu sahabat-sahabat kita untuk dapat mengerti. Kenapa? Karena dalam ajaran sahabat kita, umat Islam selalu menekankan bahwa Allah itu adalah roh, goib, tidak kelihatan, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan bentuk dan rupanya. Baik, Allah itu atau Yesus itu adalah roh. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Apakah ada harapan dan janji yang diberikan Yesus kepada pengikutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus pada hari kiamat nanti terhadap umatnya? Apakah ada harapan atau janji yang diberikan Yesus kepada orang-orang yang mengikutinya? Ada. Dan apa yang akan dilakukan oleh Yesus pada hari kiamat nanti terhadap umatnya? Yang pertama, Bang Riston, Yesus menyediakan tempat bagi umatnya di sorga. Dan itu tertulis di dalam kitab suci Injil, Yohanes 14 ayat 2. Lalu yang kedua, Yesus akan datang menjemput dan membawa umatnya ke sorga. Terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan yang ketiga, Yesus memberi jalan menuju ke sorga. Yohanes 14 ayat 6. Pertanyaan saya, Bang Ustaz. Apakah ada nabi atau rasul atau pemimpin agama manapun yang ada di dunia ini yang berani berkata, aku menyediakan tempat bagi umatku di sorga, dan aku akan datang menjemput dan membawa umatku ke sorga? Ada? Tidak ada.
Tidak ada, Bang Riston. Hanya Yesus satu-satunya yang berani berkata demikian. Hanya Yesus. Bukalah semua kitab suci yang ada. Dan bacalah semua yang tertulis. Hanya Yesus yang berani berkata, Aku menyediakan tempat bagi umatku di sorga. Dan aku akan datang kembali untuk menjemput dan membawa umatku ke sorga. Hanya Yesus, Bang Riston. Baik. Ya, lalu manusia kok dituhankan? Jadi sudah jelas bahwa walaupun dia sebagai manusia, dia juga sebagai utusan, sebagai nabi, ya, dia memang adalah Tuhan itu sendiri. Dari perbincangan kita ini, boleh Abang berikan kesimpulan mungkin yang boleh memberikan pencerahan kepada para penonton kita ini. Bang Riston, agama Kristen tidak mengajarkan manusia dituhankan. Iya. Yesus bukanlah manusia yang dituhankan oleh umat Kristen. Iya. Bukan. Yesus Kristus itu adalah Roh Allah, firman Allah yang telah turun dari sorga ke dunia ini untuk menjelma menjadi manusia melalui rahim perempuan suci Maria atau Maria. Dan telah kembali ke sorga 2000 tahunan yang lalu. Iya. Jadi keilahian Yesus itu karena dia Ruh Allah. Iya. Firman Allah. Bang Riston. Dan Isa Al-Masih atau Yesus ini juga nanti akan menyediakan tempat kita atau yang menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Betul. Yesus menyediakan tempat bagi kita dan akan datang menjemput kita. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan para penonton kita semua tidak ada yang meragukan, ya, keilahian daripada Yesus itu. Semoga ini boleh memberikan pencerahan dan tidak kita tidak ragu-ragu lagi, ya, bahwa siapakah Isa Al-Masih atau Yesus yang kita sembah ini, yang kita tuhankan ini. Luar biasa, Bang. Terima kasih banyak. Akhir kata, kami mengucapkan salam persahabatan, salam damai, dan salam toleransi. Sampai ketemu.